I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Permanita Solihah Rasmana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Santi Febriani dengan NIM 2304772 dari kelas 1C kelompok 6 Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Di sini, aku akan bahas tentang landasan yuridis pendidikan. Sebelumnya, apa sih landasan yuridis pendidikan itu? Kita bahas bareng-bareng ya. Kita bahas tentang pengertian dari landasan yuridis pendidikan. Nah, landasan yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Menurut KBBI, landasan memiliki arti alas atau tumpuan, yaitu dasarnya. Wojo Wasito 1972-161 mengemukakan bahwa landasan dijadikan sebagai alas ataupun dapat diartikan sebagai fondasi, dasar, pedoman, dan sumber. Dalam kamus yuridis berasal dari kata yuridis yang memiliki arti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yuridis berarti menuruti hukum. Secara hukum atau bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan. Oke, kita next slide. Oke, di sini ada peran landasan yuridis. Sebelum kita bahas peranannya, landasan yuridis ini tuh punya dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang. Sedangkan aturan yang berbentuk lisan itu terdapat dalam aturan hukum adat. Di setiap masyarakat di suatu daerah pasti mempunyai aturan adat istiadatnya masing-masing. Lalu, peranan landasan yuridis dalam pendidikan adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan dilaksanakan agar sesuai dan selaras dengan peraturan undang-undang yang ada. Lalu di sini ada urgensi landasan yuridis pendidikan. Bahwasanya kita sebagai warga negara yang taat hukum wajib bagi kita sebagai penerus bangsa, mahasiswa, pelajar dan semuanya untuk mengetahui, menghayati dan mengamalkan dasar konstitusional dalam berbagai dimensi kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Karena pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam persaingan global. Jadi sangat penting bagi kita sebagai penerus bangsa untuk bisa mengetahui dan menghayati hukum-hukum dan peraturan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ada jenis-jenis landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu landasan yuridis sebagai sistem pendidikan nasional, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga yaitu landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan daerah. Yang keempat adalah landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan global. Tadi kan udah kita sebutin ya, sekarang kita jelasin satu persatu. Yang pertama tadi itu adalah landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan nasional. Nah, terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen, pasal 31 tentang pendidikan nasional itu mengamanatkan yang pertama bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya itu 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang kelima, pemerintah itu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Karena dengan seiring berjalannya waktu semakin berkembang dan canggih, maka pemerintah juga harus semakin menyediakan dan membiayai pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut landasan yuridis sebagai sistem pendidikan nasional Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 yang terdapat pada pasal 1 ayat 3, pasal 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama itu pasal 1 ayat 3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, berdasarkan pasal 2, dasar pendidikan nasional yaitu
pendidikan nasional yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga yaitu Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sama kayak yang tadi, tujuannya itu mengembangkan potensi siswa agar siswa bisa menjadi beriman, bertakwa, dan memiliki kepribadian yang sopan, baik, berkarakter mulia, dan mempunyai kepribadian yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Oke, ada landasan yuridis sebagai pelaksana pendidikan daerah. Nah, landasan yuridis ini menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sistem pendidikan di wilayahnya sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Dengan mengacu pada landasan hukum ini, pemerintah daerah itu dapat menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini tuh mengatur tugas, wewenang, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk penentuan kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Jadi di setiap tingkat daerah itu punya tanggung jawabnya masing-masing dalam hal pendidikan. Dan di dalam undang-undang ini juga pemerintah daerah tuh ada tugasnya, wewenang, buat mengatur penyelenggaraan pendidikan seperti kebijakan di tingkat daerah. Oke, terakhir ada landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan global. Globalisasi itu telah menghampiri seluruh rakyat di belahan bumi dengan membawa banyak dampak positif maupun negatif. Karenanya perlu banyak persiapan, terutama mental, guna menghadapi era tersebut. Dalam era tersebut dibutuhkan kemampuan untuk menjaring dan menyaring segala pengaruh dampak positif dan negatif yang masuk dari berbagai kebudayaan. Pengertian pendidikan global ini yaitu pendidikan yang membekali wawasan global untuk membekali siswanya memasuki era globalisasi sehingga siswa mampu bertindak lokal dengan dilandasi wawasan global. Pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan global dalam aspek ekonomi, seni, budaya, sumber daya manusia, bahasa, teknologi, informasi dan komunikasi, ekologi dan lain-lainnya ke dalam kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk persaingan global. Dan pendidikan global ini dirasa perlu ada kemajuan komunikasi dan transportasi yang dirasakan dunia semakin sempit. Batas negara itu menjadi kurang, proses universalisasi melanda berbagai aspek kehidupan. Jadi kita harus sangat mempersiapkan, terutama mental, karena globalisasi di era ini akan semakin berkembang. Contohnya seperti di teknologi, semakin canggih teknologi, maka akan semakin berubah juga proses pembelajaran atau pengajaran yang diajarkan oleh guru kepada siswanya. Oke, kita lanjut. Ada pasal mengenai landasan yuridis sebagai pelaksanaan pendidikan global. Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang sedang melanda dunia, maka harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pasal 50 ayat 3. Untuk itu dibentuk suatu badan hukum pendidikan sehingga semua penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan, yaitu di pasal 53 ayat 1. Badan hukum pendidikan yang dimaksud itu akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik pada pasal 53 ayat 2. Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri pada pasal 53 ayat 4 itu harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan pada pasal 53 ayat 3. Oke, lanjut ada Peraturan Pemerintahan RI Nomor 19 Tahun 2005, Nomor 32 Tahun 2013, dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama ada standar isi, ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang berlaku di satuan pendidikan. Lalu ada standar proses yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan aktif, serta memberi ruang kreativitas. Lalu ada standar kompetensi kelulusan. Lalu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu pendidik mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Lalu ada standar sarana dan prasarana. Lalu ada pendidikan, yaitu laboratorium, buku perpustakaan, lahan,
dan bangunan, dan lain sebagainya. Lalu ada standar pengelolaan, lalu ada standar pembiayaan, seperti biaya investasi, biaya operasi, biaya operasional. Lalu ada yang terakhir standar penilaian pendidikan. Itu salah satu caranya dengan adanya ujian nasional. Ya, bisa kita simpulkan dengan secara singkat, landasan yuridis pendidikan itu dasar hukum yang mengatur sistem pendidikan di suatu negara, seperti mencakup peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang mengatur hak dan kewajiban peserta didik, pengajar, serta lembaga pendidikan. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu untuk memastikan kualitas pendidikan, melindungi hak-hak pendidik dan peserta didik, dan menciptakan kerangka kerja hukum yang mengatur seluruh aspek pendidikan. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.